Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, lebih indah katanya Adera. Aduh, mudah-mudahan sih dengan kondisi Anda di pagi hari ini, kemudian juga cuacanya cerah ya, semuanya jadi lebih indah. Dan apa kabarnya Anda, good listeners, di pagi hari ini? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang baik, dan tentunya juga bisa menjalankan aktivitas Anda dengan lancar ya, seperti biasa. Dan di hari ini, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita kembali punya sesuatu yang spesial di pagi hari ini, karena kita akan berbincang santai, tapi mudah-mudahan sih perbincangan santainya ini syarat manfaat ya, karena yang kita perbincangkan nggak jauh-jauh, tapi merupakan salah satu yang harusnya kita peduli ya, yaitu masalah kesehatan. Nah, pagi hari ini kembali di studionya Mix Radio 92,9 FM juga sudah hadir Ibu Luciana Wati Gunawan. Selamat pagi. Selamat pagi. Si cantik yang selalu segar. Ini iya, Ibu Luciana ini CEO dari PT Elcure Cahaya Indonesia, dan pagi hari ini terima kasih ya udah menyempatkan Sama-sama, lagi terima kasih datang ke sini. Dan pagi hari ini juga kita kembali ditemani oleh Kinimu, yaitu praktisi kesehatan ya, pengobatan tradisional, Wilujeng Enjing. Wilujeng Enjing teh. Kumaha sehat damang. Alhamdulillah damang. Mudah-mudahan satrasnanya damang. Amin. Semuanya sehat-sehatnya, good listeners juga. Nah, pagi hari ini kenapa sih kita selalu, atau Arin ya, selalu ngajak Anda untuk selalu aware, selalu peduli dengan kesehatan, yang sebetulnya kan kesehatan ini katanya ini sebetulnya merupakan hak dari setiap manusia. Gitu ya, Bu Lucy ya, betul, katanya. Betul tapi sekali. memang dalam kondisi tertentu, kemudian juga ada faktor-faktor yang berpengaruh mungkin ya. Iya. Ada beberapa orang atau mungkin keluarga, lingkungan gitu ya, yang belum mendapatkan apa yang disebut dengan sehat itu. Jadi apalagi sekarang kayaknya gempurannya dari sana sini gitu ya. Betul. Penyakit Gempuran. udah COVID belum beres ya, terus ada cacar monyet segala. Selerting toksik. Mohon larasnya. Toksik teh macam-macam bentuknya. Malah ada cacar monyet, ada si perkembangan dari si virus coronavirus itu sendiri juga udah yang BA, yang apa segala macam. Turunannya ya. Iya, turunannya matematika. Ternyata ada turunannya. Banyak ya, seerpisan. Nah, kalau misalnya kita mulai aja ya. Mulai aja. Nah, ini sebetulnya karena kita udah informasikan juga sebelumnya ya, kalau kita pagi ini ada bincang santai tapi mengenai kesehatan. Ya. Itu ada beberapa dari good listeners juga menanyakan sebetulnya yang namanya gangguan penyakit, yang namanya gangguan kesehatan itu berawal dari apa sih? Katanya sih kebanyakan dari pencernaan. Iya nggak sih, kalau dari maksudnya, nah apalagi praktisi kesehatan ya, Kinimu ya, udah banyak menangani, udah berpengalaman menangani berbagai macam keluhan gitu ya. Katanya penyakit itu biasanya diawali dari gangguan pencernaan. Betul kan? Kumargi bahasa Indonesia atau kusuna ya? Mangga. Indonesianya bahasa Indonesia. Jadi kalau menurut penelitian para praktisi ya. Jadi daerah perut mulai dari lambung, usus besar, usus kecil gitu ya. Dengan segala pernak-perniknya organ tubuh kita itu disebut otak kedua. Ya, daerah perut ini. Jadi kalau misalnya untuk motorik ya, untuk sensoriknya dari otak kita ya, mengenai apapun. Nah, untuk kesehatan kita sebetulnya apa yang kita makan itu ya bisa menjadi racun, dan apa yang kita makan itu bisa menjadi obat buat kita. Jadi dalam segala hal tuh pola pikir harus sehat. Nah, itu dari otak ya berarti ya, otak besar, kiri kanan, dan otak kecil. Karena belum. Terus kalau masuk ke daerah pencernaan mulai dari kerongkongan lambung gitu ya, itu udah mulai boleh disebut otak kedua untuk mengatur strategi vitamin gizi apa yang harus kemana itu
otak yang mengatur tapi perut yang mencerna awalnya. Oh gitu ya. Jadi nggak cuman apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, pikiran juga ternyata sangat berpengaruh ya. Ya makanya Teh Arin, ya. Pola hidup ini kita merubah pola hidup dalam bentuk apapun, atau pola makan ya, atau pola pikir, itulah yang menjadikan salah satu modal dasar kita jadi mau sehat. Kemana dan ingin apa. Gitu ya. Jadi kita sendiri yang mengaturnya. Kalau misalnya tetap kita belum bisa membalanskan atau menyeimbangkan itu, ya salah satunya dengan herbal ini. Gitu kalau untuk ya. daerah untuk kesehatannya dibantu selain ada yang dari medis kimianya, herbal itu herbal juga salah satu penyeimbang untuk kehidupan kita. Iya, tapi memang di saat ini kayaknya orang-orang justru sudah mulai beralih gitu ke pemikirannya tuh ke herbal, karena mungkin udah jenuh apa gimana ya maksudnya, terus pilihan mungkin ya sebetulnya itu merupakan pilihan ya, tapi orang juga mungkin sudah berpikir kasihan badannya gitu ya kalau terlalu banyak kimia gitu. Jadi orang udah banyak mencari sesuatu yang alami gitu ya, untuk sebagai solusi dari mengatasi berbagai gejala penyakit dan sebagainya. Nah, ini kalau penyiar-penyiar di sini nih udah hafal banget ya, karena tiap hari tiap jam menginformasikan ada salah satu solusi untuk mengatasi beberapa gangguan penyakit atau gangguan kesehatan, yaitu produknya L-Cure. Nah, ini L-Cure ini kita sebutnya jamu tetes L-Cure gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang udah kenal dengan metode jamu tetes ini, tapi ada juga yang belum ya. Boleh deh Bu Lucy kenalin lagi sebenarnya kenapa sih kok jamu tetes gitu ya? Itu berarti bukan jamu yang diglek-glek gitu ya. Bukan. Tapi jamu tetes. Nah, si L-Cure ini kenapa punya keistimewaan apa sih gitu, kok bisa dengan metode jamu tetes ini dia bisa nyampe ke apa yang emang harus diperbaiki di dalam tubuh kita gitu. Nah, kebetulan kan pada pagi hari ini kita langsung kedatangan sama praktisi ya. Kebetulan Kinimu itu adalah selain sebagai praktisi kesehatan tradisional, beliau ini juga sebagai formulator di L-Cure ini, jamu tetes generasi terbaru. Berarti yang sangat pas juga menentukan formulanya, betul. Namanya formulator. Kenapa sih disebut jamu tetes generasi terbaru ini? Nah, biar nanti supaya good listener yang mendengar juga bisa mengetahui sebenarnya mengapa disebut jamu tetes, itu biar pakarnya langsung yang menginformasikan. Boleh. Nanti Kinimu sendiri yang menjelaskan mengapa disebut jamu tetes generasi terbaru begitu. Silakan boleh. Kinimu. dari sekian banyak kan mungkin berbagai upaya gitu ya, beberapa bentuk solusi gitu ya. Betul. untuk mengatasi gangguan kesehatan. Kenapa sih ini kok diformulasikannya sebagai jamu tetes gitu, Kinimu? Kianya teh karena orang campur aja yang sudah jadi gini, ini kan inovasi. Kalau inovasi itu hak-hak kita saja. Kita ingin apa, kita berubah, dunia berubah. Jadi pola pikir itu waktu itu kita sudah sangat mengenal bahwa jamu ini biasanya diseduh ya. Diseduh ya, atau digodog gitunya. Nah, ada yang itu saya berinovasi sesuatu yang baru, bahwa dengan hanya ditetes jadi sangat simpel, dibawa kemana saja bisa. Nah itu. Nah akhirnya generasi ke-1, kedua, dan sekarang generasi ketiga sangat luar biasa ini L-Cure. Ini hasil pengembangan terus-menerus ya. Kami dari tahun 93 ya, generasi pertama itu sudah meledak. Kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, insya Allah sangat luar biasa ya. Ini jadi L-Cure siap membantu orang-orang yang punya keluhan, tapi dia tidak dan ingin herbal misalnya gitu ya, tapi tidak mengerti cara mengolahnya. Daunan apa aja, buah-buahan apa aja. Nah, dan yang simpel. Nah, akhirnya
abdi gitunya sareng keluar sareng perusahaan berinovasi bahwa ya. jamu tetes pertama di dunia itulah kami. Gitu. Oh, pertama ya. Pertama di dunia. Iya. Pertama di dunia. Nah, jadi ini generasi ketiga ini yang luar biasanya. Terbaru ya. Terbaru. Generasi terbaru. Ini terdiri dari sebelumnya mungkin pernah selintas dengar gitu ya. Ada jamu tetes gitu ya. Nah, ini udah generasi terbaru dan yang namanya generasi terbaru pasti sudah melewati ini ya beberapa pengembangan, kemudian juga gitu. Kalau misalnya yang sebelumnya kandungannya apa disempurnakan lagi, gitu ya. Nah, keistimewaannya salah satunya kalau yang biasa kita informasikan nih ke good listeners katanya L-Cure ini kenapa sih lebih unggul dibandingkan dengan produk herbal lain? Karena diproduksinya hanya dari bahan-bahan alami aja. Jadi nggak sama sekali kecampuran bahan-bahan kimia ya. Betul. Pure. Nah, itu bahan alami yang paling penting buat tubuh tuh sebetulnya apa sih? Di antara makanan tuh sayuran kah atau kan ada jamu-jamu yang emang cuma dari akar-akaran misalnya gitu ya. Nah, kalau L-Cure ini dibikinnya dari apa? Jadi kalau L-Cure ini sebetulnya fenomena ya sebetulnya fenomena penemuan baru bahwa jamu ini konotasi kita di Indonesia yang selama ini ya udah ratusan tahun tuh bahwa itu dari rimpang-rimpang biasanya. Iya, biasanya ya. Rimpang ya. Iya. Rimpang ini bebetian ya di jero taneuh muncik Sunda sama gitu ya. Iya benar. Tapi kalau L-Cure ini berinovasi dari daun-daunan ya jenis-jenis daunan termasuk buah-buahan dan akar-akaran tapi yang bukan seperti rimpang yang umumnya. Gitu. Jadi contohnya dari rumput ini contohnya dari buah tuh bukan hanya buahnya saja tapi pucuk daunnya misalnya. Itu. Dan kami dulu waktu generasi ke-1 tuh hanya 27 macam, generasi kedua hanya 35 macam. Ini 65 macam loh. Disatuin. Udah komplit banget ya. Iya, 65 macam buah-buahan, daun-daunan gitu ya. Betul. Terus juga ada rempah juga pilihannya dan semuanya alami ya pastinya. Diolahnya juga secara ini ya. Maksudnya teknologinya gimana? Kita tuh diproseskannya secara 9 bulan ya. Jadi memang ada proses-proses yang kita harus tahapkan yang dilalui sampai nanti 9 bulan itu memang siap sih jamu tetes itu bisa dikonsumsi oleh kita semua. Kalau orang mah udah ngelahirin 9 bulan. bener teh. Iyanya. Makanya disiapkannya 9 bulan kayaknya itunya apa namanya? Ke situ ya. Konotasinya gitu ya. Nah, kemudian juga nanti mungkin Bu Lucy juga bisa menerangkan gimana sih cara kerjanya, kok bisa si jamu tetes itu kerjanya kemana gitu ya, kok bisa mengobati berbagai macam keluhan, kemudian gejala penyakit dan sebagainya. Betul. Ya, nanti mungkin setelah yang satu ini ya, kita dengar dulu lagu ya. Jangan kemana-mana good listeners. Setelah ini kita akan lanjut kembali ngobrol santai mengenai kesehatan tentunya bersama Bu Lucy, kemudian juga ada Kinimu dan kita ada gestar nih ya. Ada tamu yang nanti juga bakal bercerita banyak tentang pengalamannya atau testimoni ya. Kerennya sih dibilangnya pengalamannya mengkonsumsi jamu tetes L-Cure ini. Kita nantikan setelah yang satu ini. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita lanjut kembali ya bincangnya bincang santai aja, tapi mengenai sesuatu yang sangat penting bagi kita karena siapa sih orang yang nggak mau sehat ya? Benar nggak Bu Lucy? Nah, kalau boleh nyambung yang tadi ya tentang keistimewaan dan juga kenapa sih begitu spesialnya si jamu tetes L-Cure ini? Yang pertama tadi karena diproduksinya cuma dari bahan-bahan yang alami aja. Nggak kecampuran sama sekali bahan kimia ya. Terus pengolahannya juga sebegitu lamanya sampai siap untuk dikonsumsi 9 bulan gitu ya. Betul. Nah, ini mengenai cara kerjanya. Boleh diingetin lagi nggak ke good listeners yang mungkin udah tahu, ada sebagian yang udah tahu dan sebagian belum tahu. Gimana sih cara kerjanya? Katanya sih langsung ke tingkat DNA. Kenapa sih harus ke tingkat DNA gitu? Oke. Thank you ya, Teh ya.
Nah, jadi kita di sini mau menginformasikan begitu mengenai L-Cure ini. Nah, kenapa bisa L-Cure ini bisa berperan penting untuk kesehatan, terutama pengobatan ya, pengobatan begitu. Karena di dalam kandungan L-Cure ini juga selain kita itu murni 100% herbal alami begitu ya. Di dalam kandungan L-Cure itu terdapat banyak sekali manfaat vitamin yang memang diperlukan bagi nutrisi tubuh ya. Nah, salah satunya itu adalah kita itu mengandung 18 asam amino di dalam satu botol L-Cure ini. Jadi kita memiliki kandungan itu 18 asam amino, lalu ada vitamin A, vitamin B, vitamin K, vitamin D, terus probiotik dan enzim. Nah, jadi jamu tetes yang ada yang dikembangkan oleh termasuk lactobacillus. Nah, termasuk lactobacillus. Iya, bakteri baik ya. Lactobacillus begitu ya. Betul. Jadi itulah kandungan-kandungan yang ada di dalam jamu tetes L-Cure ini begitu. Dimana yang tadi disampaikan oleh Kinimu itu bahwa sebenarnya jamu itu kan dulunya ya semacam digodok ya, atau ya. Nah, ribet banget begitu. Dan belum tentu jamu itu atau herbal itu yang mengandung banyak sekali vitamin atau nutrisi. Belum tentu begitu. Nah, jamu inilah makanya L-Cure ini berperan sangat penting. Kenapa bisa ke tubuh itu bisa sampai memperbaiki dan bahkan sampai bisa melakukan pengobatan sampai ke arah kesembuhan begitu ya. Nah, di dalam tubuh manusia itu sebenarnya berbagai macam organ ya. Ada organ begitu ya, organ jantung dan lain sebagainya. Nah, dari organ ini kita itu dikaitkannya dengan jaringan ya. Karena ada jaringan tersusun makanya dari jaringan-jaringan ya organ ini. Betul. Nah, dari jaringan itu tersusun juga oleh sel-sel. Waduh, itu sel itu kan sampai miliaran sel gitu di dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari. Nah, ternyata dari sel itu kita itu dibentuknya itu oleh DNA tubuh manusia. Si DNA ini betul. Intinya itu adalah DNA-nya. Nah, makanan dari DNA tubuh itu apa sih? Nah, mungkin sebagian besar itu masyarakat Indonesia belum paham begitu ya. Sebenarnya DNA itu sangat penting untuk tubuh. Nah, makanan DNA itu hanya ada dua, Teh. Itu adalah asam amino dengan enzim. Oh, yang tadi. Sementara si asam aminonya banyak banget nih, ada 18 asam amino ya. Nah, betul. Terkandung sedangkan di L-Cure ini, di jamu tetes L-Cure ini, dia memiliki 18 asam amino. Nggak cuma satu. Jadi makanannya disupport banget tuh buat si DNA ini ya. Makanya karena si DNA itu memang diperlukan untuk tubuh begitu ya. Nah, enzim dengan asam amino itu sangat diperlukan. Nah, inilah mengapa si L-Cure ini, jamu tetes kita ini bisa mampu untuk sampai meregenerasi sel sehingga semua penyakit yang ada di dalam tubuh, perlu dicatat, bukan hanya beberapa jenis penyakit, tetapi hampir semua jenis penyakit bisa menjadi solusi ya. L-Cure menjadi solusi untuk pengobatan semua jenis penyakit. Karena dia memberi makan, memberi makan DNA, sehingga dari DNA itu memperbaiki sel-sel semua yang rusak. Meregenerasi sel, sehingga dari sel-sel yang baik dia akan otomatis jaringannya pun akan baik. Pada saat jaringan baik, otomatis semua organ di dalam tubuh kita pun akan menjadi baik. Nah, itulah sistem cara kerja L-Cure itu di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi udah vitamin yang terkandungnya juga komplit banget tadi banget, semua. Betul. Kan kadang kayak kemarin waktu musim COVID nih ya, orang yang penyintas COVID itu wajib banget minum multivitamin yang lengkap banget ya, dan ini ada semua ya. Betul, harus mencukupi vitamin A, vitamin D, terutama ya katanya vitamin K gitu ya. Vitamin C. Nah, mereka harus mengkonsumsikan berapa banyak vitamin, betul ya, di dalam satu kali kita konsumsi. Nah, dengan satu botol L-Cure saja itu sudah mencukupi setiap kebutuhan nutrisi yang ada di dalam tubuh kita, seperti itu. Jadi hanya satu aja bisa. Itu kan bentuknya, kalau good listeners yang belum pernah lihat ya, bentuknya kecil banget, mungil gitu ya, tapi ternyata kandungannya banyak ya, yang luar biasa dan lengkap banget.
Nah, mungkin Bu Lucy boleh ya, karena hari ini Bu Lucy dan Kinimu juga ngajak seseorang nih yang spesial, katanya mau cerita nih ya. Karena beliau ini ada 2 orang. Dua orang. Jadi, ya, 2 orang. Yang satu kesaksian dari Pak Nedi ini, dia dari Cianjur Selatan ya. Terus keduanya nanti ada Neng Siti, dia tuh epilepsi karena tertabrak. Oh gitu. Jadi nanti bisa kita ya? Iya. Ayannya muncul orang Sunda namanya, tapi gara-gara sanes di. Tapi bukan bawaan ya, bukan karena eksiden ya. Eksiden tertabrak, akhirnya dia sampai punya epilepsi lah. Iya. Nah sekarang hari ini ingin nyapa dulu Pak Nedi, Wilujeng Enjing Bapak. Kumaha damang sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Nedi ini katanya jauh-jauh nih dari Cianjur Selatan. Jadi mic yang itu ya Pak, yang dipakai. Nah Pak Nedi ini mau sedikit cerita tentang pengalamannya. Nah sebelumnya Pak Nedi ini yang kerasa apa sih Pak, yang katanya udah bertahun-tahun tuh punya kalau dibilangnya didiagnosa berpenyakit tertentu gitu ya. Nah itu yang kerasa sama Bapak yang selama bertahun-tahun itu apa, gimana? Lambung Bu tuh. Oh lambung ya. Lambung kalau nggak salah tahun 2005. 2005 itu udah terasa sangat parah sekali. Iya. Sampai masuk rumah sakit. Mungkin ada seminggu dari rumah sakit. Nah dari rumah sakit, pulang dari rumah sakit, kebetulan datang ini beliau dari samping saya ini datang. Nah kebetulan saya dikasih jamu tetes itu L-Cure. Oh gitu. Nah, coba L-Cure, dulu gitu ya. Coba dulu. Ya. Saya pakai. Itu setelah beres dirawat ya? Setelah beres dirawat. Nah, itu masih konsumsi obat di rumah sakit juga, dokter. Iya. Nah, tapi selangnya 2 jam. 2 jam, udah 2 jam minum dari dokter. Nah, coba yang jamu tetes ini. Dari beliau ini. 10 tetes dosisnya sehari itu 3 kali. Oh, sekali konsumsi 10 tetes. Iya, 3 kali sehari. Terus kalau Bapak dikonsumsinya diminum atau yang tetesin diminum campur air putih. Air gitu. Putih. Iya. Mungkin seperempat gelas air putih. Air putih diminum. Nah, udah 1 hari, 2 hari. Emang 1 hari kemudiannya kedua harinya agak mual kerasa itu perut. Iya. Mules, kita bahasa Sundanya mules. Mules, kena punggung, ada sakit semua, keringet dingin semua keluar gitu ya. Detox. Itu mungkin reaksi ya gitu. Pembuangan residu kimia. Iya. Jadi pas detoksifikasi itu jangan berhenti ya justru ya. Tadinya saya takut kok malah begini gitu ya. Jadi begini gitu. Terus jadi kalau bahasa Sundanya tuh manong-mayong gitu. minum deh entong gitu. Ragu-ragu ya. Jadi kata beliau tuh minum, jangan takut, sembuh. Ya akhirnya minum lagi, dikurangin dosisnya, biasanya sehari 3 kali. 3 kali jadi 2 kali. Nah, tapi dosisnya tetap 10 tetes. Nah, coba diminum sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah, ketiga harinya mulai kerasa enak sampai kencing tuh enak. Kencing enak, keringet juga udah enak, itu udah enakan. Udah pengen mandi, udah seminggu nggak mandi kan. Bapak dibilang-bilang seminggu nggak mandi. Biarlah itu jadi masa lalu Pak. Iya. Alhamdulillah udah seminggu konsumsi jamu tetes L-Cure itu ya udah enakan, seminggu 2 minggu. Akhirnya sampai lepas obat dari dokter itu, dilepas. Akhirnya saya badan juga kerasa enak ya? Ya, syariatnya dari jamu tetes itu saat minum terus sampai ketagihan, kalau habis saya minta. Minta sama beliau Pak, habis. Beli atuh, jangan minta Bapak. Iya. Nah, kalau ini mungkin salah satu keistimewaannya juga ya, beberapa jenis obat herbal atau jamu itu nggak boleh dikonsumsi bersamaan dengan obat medis. Kalau ini selang 1 jam atau 2 jam boleh ya. Jadi obat medisnya dihabiskan. Gitu ya. Terus si jamu tetesnya juga dikonsumsi bisa ya, berbarengan gitu. Oke. Nah, terus sekarang udah nggak kerasa. Alhamdulillah sekarang saya sampai bisa berani minum kopi lagi. Kalau dulu kan minum kopi sedikit langsung aja juga ya. mural. 1 sendok, nyobain 1 sendok.
udah kerasa nggak enak. Terus dulu pernah makan pisang apa tuh yang kecil tuh, pisang moli apa nggak tahu pisang apa ya. Makan itu, nyobain habis makan terus makan itu. Jarak 5 menit langsung kambuh lagi, sakit nih perutnya. Mual kayak diputer gini kulit, aduh sakitnya nggak enak sampai keluar keringat dingin. Nah udah gitu saya ingat ada jamu itu lagi, tetesin lagi jamu itu sampai nggak kehitung lah berapa tetesnya gitu, saking saya paniknya. Nah diminum lagi jarak 5 menit alhamdulillah nggak enakan lagi, jarak 5 menit udah enakan lagi. Nah kalau tadi Bu Lucy kan Pak Nedi juga bilang katanya sampai ditetesinnya udah nggak tahu berapa tetes tuh saking itu nggak ada apa namanya efek samping. Nggak ada istilah kebanyakan. Nggak ada istilah kebanyakan. Kan ini herbal ya, herbal. Dan istilahnya memang harus ada takarannya. Cuman kalau memang dikonsumsikan oleh penderita yang mungkin parah ya, yang diharuskan boleh. Itu nggak ada masalah. Tidak ada efek samping ya, nggak ada efek samping kita begitu. Nah ini boleh keselingan apa ya bahasanya? Apa ya? Ada keselapan, ke-9, ke-10. Ada good listeners nih yang tadi udah WA katanya ya. Oh iya, untuk Anda yang masih ingin bertanya mungkin ya. Tadi sudah diinformasikan sih sebelumnya kalau di perbincangan kita kali ini Anda juga boleh menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp ya di 085 161 280 929 atau mau lewat Instagram juga boleh di Instagramnya Mix Radio di 929 Mix Radio, boleh DM juga. Nah kebetulan yang ini menyampaikannya melalui WhatsApp dan kita telepon aja ya biar bisa langsung ngobrol nih sama Bu Lucy-nya ya. Oke. Bentar ya, kita sambungkan. Iya. Nah, sebelum kita tersambung ya. Halo. Halo. Oh. Siang. Halo. Selamat siang. Dengan siapa? Di mana? Dengan Amel dari Cimahi. Amel di Cimahi ya. Halo Amel, sebelum ngasih pertanyaan boleh tahu nggak usianya berapa? Saya usia 25 tahun. 25 tahun. Iya. Gimana? Iya. Mau nanya langsung? Boleh? Mau tanya, kalau LQ bisa bantu buat ngeringin luka nggak? Kayak misalnya luka jatuh dari motor sama betis, karena rawan kan kena pot gitu, susah kering. Nah ini juga kan saya jatuh dari motor. Nah ini jangka berapa hari kemarin tuh? Maksudnya masih dalam seminggu ini atau? Kejadian dalam seminggu ini. Kejadiannya. Terus luka-lukanya gitu ya bisa dibantu pakai akur nggak gitu ya? Nah akur bisa bantu buat ngeringin luka kayak gitu nggak? Terus sama cara pemakaiannya gimana? Soalnya dari tadi kayaknya kita membahasnya yang diminum. Betul. Ya. Nah, Amel nanya untuk luka luar gitu ya? Luka terbuka. Amel boleh dengerin di telepon atau mau di radio aja? Di radio aja Bu, boleh. Oke. Thank you banget Amel. Kita off dulu ya Mel ya. Thank you, cepat sembuh ya. Mel. Cepat sembuh ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gimana Bu Lucy? Ya, jadi untuk cara minumnya cara proses L-Cure ini ya, selain dia bisa dikonsumsikan, itu juga bisa dioleskan di bagian tubuh yang luka. Seperti yang tadi Amel ya. Amel jatuh dari motor mungkin ya, atau habis kecelakaan gitu. Terus sampai luka, sampai dia baret, sampai dia apa. Nah, itu sangat bisa sekali untuk ke bagian yang luka.
begitu. Jadi cara konsumsinya ya diminumkan sehari 3 kali begitu, sama dibalurkan langsung dioles ke bagian yang lukanya saja begitu. Jadi dibersihkan dahulu, kemudian pakai air hangat. Setelah itu langsung dioleskan. Dioleskannya itu bisa berapa kali? Bisa sehari 3 kali juga bisa gitu. Nanti dia akan mengering dengan sendirinya dan bekas lukanya itu akan hilang gitu. Bekas lukanya juga akan hilang. Kan memang kalau luka, penyembuhannya itu regenerasi sel ya, yang kita targetkan. Nah, seperti yang Bu Lucy bilang tadi, regenerasi sel itu ya bekerjanya juga salah satunya meregenerasi sel-sel di dalam tubuh. Jadi gitu ya Mel ya. Thank you ya pertanyaannya. Ada tambahan nggak Kinimu buat yang luka? Selain regenerasi sel hanya untuk luka sebetulnya ya, L-Cure ini sangat luar biasa dia bekerjanya. Contohnya seperti ada keloid atau benjolan ya. Yang bekas lukanya nonjol gitu ya, keloidnya. Atau selain bekas luka pun suka ada benjolan lah ya. Seperti kalau di daerah leher itu ada kelenjar getah bening ya, atau tiroid ya. Itu suka ada benjolannya juga kan ya, selain luka. Jadi L-Cure ini bisa saja dioleskan terhadap benjolan seperti bisul ya, atau keloid atau mioma misalnya gitu ya. Suka ada lah seperti jaringan di tubuh kita yang suka ada benjolan-benjolan itu ya. Itu bisa dioleskan, termasuk sakit gigi itu. Terus termasuk juga seperti sinus yang di hidung ya. Sinus, polip itu diteteskan di hidung juga bisa. Di telinga pun bisa. Di mata pun bisa, cuma kalau di mata tidak langsung diteteskan langsung, tapi harus diberikan seperti di piring kecil ya, dikasih air matang 2-3 sendok, ditetesin 5 tetes, langsung untuk cuci mata untuk mencuci mata, kayak berwater ya, kayak gitu ya, gitu ya. Jadi sehari kiri kanan 2 pagi. Jadi untuk cuci ya. Jadi untuk Amel tadi jangan ragu ya, kalau untuk L-Cure ini. Saya berani jamin karena pengalaman dari klinik-klinik kita jadi bahwa luka tuh cepat sekali kering. Betul. Oh iya, dengan cepat sekali kering. Ya. Jadi dijadikan obat luar, diminum juga. Betul. Oh jadi dari dalam dan dari luar gitu ya. Betul. Jadi bisa lebih cepat ya. Iya, jadi seperti yang Pak Kinimu sampaikan ya, kalau ada yang benjolan, kalau kita merasakan ada benjolan atau misalkan kelenjar tiroid atau misalnya dan lain sebagainya, itu langsung dioleskan saja, diminum dan dioleskan, dia akan lebih untuk cepat. jerawat juga bagus kok. Oh gitu ya. Yang punya jerawat termasuk untuk ini memutihkan kokoloten untuk namanya. Jadi flek ya. Flek bekas. Maaf ya kalau untuk yang sudah berkeluarga tuh dari efek dari pil KB itu kan suka ada yang hitam. Itu bisa hilang dengan itu, dioleskan. Jadi ini sangat multi ya, kalau L-Cure ini sangat multi. Jadi penggunaan karena penggunaannya bisa dari luar, bisa juga diminum ya. Betul. Oke. Nah, nanti kita juga akan berbincang satu orang tamu lagi ya, yang katanya Siti ya, yang menderita epilepsi sebelumnya dan sekarang sudah gimana nanti kita denger deh ceritanya pokoknya betul, ya. Saya bahas dulu sebentar tadi Pak Nedi ini ya. Nah, Kang Nedi ini dulu waktu saya ketemu dengan saya itu dia sakit lambungnya sangat parah. Jadi sampai untuk keluar rumah pun udah gak bisa. Karena lambung ini yang harus kita khawatirkan adalah secara psikologinya, kejiwaannya. Kalau orang sudah terkena penyakit lambung parah, dia tidak akan mau kemana-mana. Karena selalu khawatir salah makan, selalu khawatir takut kambuh, kalau di jalan, lagi di jalan dan segala macam. Sampai akhirnya saya perhatikan Kang Nedi ini, dia kalau makan jangankan yang keras gitu ya. Contohnya makan toge aja dia udah nggak berani. Ada toge aja misalnya, ada toge, ada kol, dia udah apapun dia selalu takut, selalu parno gitu kan. Nah, saya kasih penjelasan bahwa inilah lambung ini jangan dianggap enteng. Yang bahayanya itu kalau pengidap lambung atau ini ya, itu kadang-kadang ke atas GERD ya zaman sekarang ya, GERD ya itu. Nah, yang paling parahnya itu kalau segala jadi parno, segala tidak mau. Akhirnya selalu ketakutan hidup. Malah jadi nambah penyakitnya ya. Jadi secara kejiwaan sudah kena. Makanya waktu itu saya ketemu Pak Nedi ini, beliau sudah begitu. Ya, beliau sudah begitu sampai akhirnya. Jadi udah terpolanya sangat bahwa melihat kopi pun jangankan minum, melihat pun dia sudah kasarnya sudah tidak mau dekat-dekat gitu. Bahwa itu musuh dia gitu.
Nah sekarang alhamdulillah ya setelah berjalan udah bisa yang hanya diobatin waktu itu kurang lebih dengan 3 botol sudah sembuh total. Oh, gitu. Sampai sekarang beliau sehat. Cuma kalau salah makan ya keras-keras yang terlalu ekstrim pasti ya. akan terasa lagi. Tapi cepat-cepat minum supletetes detik itu menit itu insya Allah kesaning Allah. Kita hanya cukang gitu. lantarannya langsung melalui L-Cure dia akan merasa biasa lagi. Oh gitu. Penjagaannya aja. Jadi ya kalau yang ekstrim mah jangankan ya, yang jangan, ini tetap. Kita harus jaga juga gitu ya. Pak kalau ngebaso udah bisa nggak Pak sekarang? Wah udah rewok. Tadi soalnya ngopi katanya udah bisa lagi gitu ya. Bisa lagi alhamdulillah kopi sekarang. Gitu ya. Nanti kita akan ngobrol dengan bintang tamu satu lagi ya. Hatur nuhun. Mohon ya. Kita nikmati dulu yang satu ini ya. Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut ya kebersamaan kita di Bincang Santai di hari ini masih mengenai kesehatan dan juga beberapa gangguan kesehatan yang mungkin tadi udah sedikit dibahas ya, terutama karena tadi kita juga kedatangan seorang narasumber apa ya dibilangnya tamu gitu ya yang mau ngasih testimoni juga tadi ya. Iya, pengalaman. Dan ini ada tamu kedua yang juga akan ngobrol tentang pengalamannya menggunakan jamu tetes L-Cure ini. Nah, aku mau sapa dulu ini yang cantik di depan saya sama Neng Siti ya, Teh Siti. Nih, Siti boleh tahu nggak usianya berapa? 19 ya. Aduh, suaranya juga masih imut banget gitu ya. Seperti orangnya. Nah, Siti sebelumnya apa yang kerasa mengganggu gitu ya di kesehatannya Siti tuh sampai memutuskan untuk mengkonsumsi jamu tetes L-Cure ini? Rasanya gimana? Rasanya keras. Keras. Jadi sering kejang. Kan ini epilepsi ya. Jadi intinya gini, Neng Siti ini waktu umur sekitar 6 tahun, kelas 1 7 tahun berarti ya. 7 tahun itu udah lama, sekarang dia udah 19 tahun. Itu selama tertabrak motor. Ketabrak motor. Apa yang kenanya? Apa sampai jatuh semua? Ini kepala sama tangan. Dulunya patah ini tangannya. Tangan patah, terus kepala juga kebentur ya, kena benturan. Kebentur belakang. Terus itu jadi sering pusing apa gimana kalau yang kena kepala gitu? Pusing. Jadi dulu kedengeran ada yang kalau ada yang bicara, jadi kedengerannya teh. Nah itu ada yang nyanyi gitu. Berbaur gitu kaliannya ya. Jadi gini, saya jelaskan aja ya. Jadi saya nanganinya. Jadi Neng Siti ini waktu 7 tahun itu tertabrak. 1 tahun itu dengan L-Cure kita benahi tangannya. Dan luka-luka dan kami waktu itu tidak setelah ke dokter segala macam kan ya. Itu kepala tidak ada gejala. Tapi setahun kemudian setelah dia bertumbuh makin besar bertumbuh, mungkin ada syaraf-syaraf tertentu yang terbentur. Ternyata. Itu waktu itu ya. Akhirnya dia sering kejang. Sehari itu bisa 5 sampai 10 kali kejang. Nah, keluarganya membawa Neng Siti itu ke rumah sakit. Ke rumah sakit sampai diperiksa bahwa beliau ini didiagnosis bahwa jadi akhirnya punya penyakit epilepsi. Ayan namanya Sundamanya. Cuma karena bukan dari lahir, jadi dia tiap kejang tuh tidak ada busa di mulutnya. Cuma kejang aja ya. Kejang itu bisa sampai 1 menit, 2 menit, kadang-kadang sampai 5 menit. Nah, waktu itu ketemu saya suruh dia konsumsi terus sampai akhirnya ya alhamdulillah gitu ya. Konsumsi L-Cure. Akhirnya yang tadinya sering mendengar bisikan-bisikan yang tidak karena terbentur ya, terbentur bagian otak ini ya. Jadi seperti ada kelainan gitu. Nah, akhirnya suara-suara seperti itu hilang dan seperti juga yang namanya kejang. Kejangnya ini akhirnya makin kesini sampai sangat berkurang. Tadinya sehari bisa 5 sampai 10 kali, bayangkan. Kalau jadi di mana saja kan sangat bahaya. Nah, ini dari dia umur 7 tahun ke sini. Nah, setelah kita ketemu dia udah agak dewasa, kita terus ya berikan L-Cure. Akhirnya yang terjadi biasanya sehari sekali
ya paling atau 2 kali, tapi kadang-kadang seminggu tidak dan segala macam. Jadi yang tadinya ketergantungan obat medis pun sekarang sudah sangat berkurang, berkurang karena yang namanya epilepsi ini kan harus setiap hari ketergantungan obat. Itu. Oh, harus setiap hari ya. Coba Neng Siti mau bicara apa, silahkan. Sok, boleh cerita deh. Yang dulu misalnya apa ya kerasa mengganggu banget ya, terutama yang kayak suara-suara itu ya. Kalau lagi kejang itu ada suara teteh gitu. Apapun yang didengar dia pasti masuk. Itu poek. Kalau lagi kejang poek. Iya, terus iya gelap ya. Gelap. Terus itu kalau setelah, kan kadang katanya kalau yang kejang itu setelah kejangnya badannya jadi sakit-sakit gitu ya. Pasti. Baru itu detak jantung pun. Iya kan. Bayangkan kalau misalnya semua sakit ya. Kalau sehari sampai 5-10 kali. Nah, sekarang alhamdulillah gitu ya. Kadang-kadang sekali ada ya kalau dia lagi pusing atau mendekati PMS. Nah, gitunya pasti lebih sering berbuat karena hormonnya. Tapi kalau misalnya lagi normal dia biasa-biasa aja udah normal lagi. Dan pendengar seperti orang-orang yang mempunyai bipolar dan segala macam karena benturannya, bipolar itu penyakit ya seperti ya itulah gitu punya dua ini ya, dua kepribadian kayak schizophrenia kayak gitu kan ya. Yang terakhirnya ya sekarang seperti itunya pun sampai alhamdulillah sangat luar biasa, sangat berkurang ya. Enakan ya setelah mengkonsumsi itu. Nah, kalau Siti sendiri mengkonsumsinya gimana? Dicampur air atau langsung ditetesin ke, kan katanya yang paling bagus ditetesin di bawah lidah itu ya. Nah, kalau Siti minumnya gimana cara meminum L-Cure-nya? Pakai air. Oh, dicampur air ya? Campur air. Enak nggak rasanya? Enak. Enak ya? Malah jadi suka ya? Jadi anggap aja minuman ini ya yang berasa gitu ya? Seger ya? Terus sekarang apa namanya? Lebih sakit-sakit badannya juga udah nggak lebih berkurang ya? Udah enggak. Oh, udah enggak. Lebih enakan ya? Enak. Oke deh. Makasih banget ya Siti ya. Mudah-mudahan sih progresnya cepet, terus juga sembuh sembuh-sembuhnya pokoknya. Sembuh secara paripurna gitu ya kalau ini mah ya. Dan enggak usah ada kambuh-kambuh lagi deh, mudah-mudahan ya diperbaiki sedikit demi sedikit. Oke, dan ternyata masih ada satu lagi ya yang mau kita kontak, dan tadi sudah menyampaikan pertanyaannya di 085161280929. Kita coba kontak ya. Bu Lucy, ternyata kalau misalnya tadi kan ada yang dikonsumsinya katanya harus Halo. Yang kayak Ari. Halo. Iya. Halo siang. Kurang Kak Ari. Siang. Ini dengan siapa? Dengan Devia. Oh, Devia, di mana Devia? Cimahi. Di Cimahi. Mau nanya ke Bu Lucy apa ke Kinimo nih? Mau ke Bu Lucy. Ke Bu Lucy. Kenapa sih pengennya ke Bu Lucy? boleh. Bisa dibantu. Boleh. Ada gimana? Tanya apa ya? Bu Lucy, kalau L-Cure ini ada batas kedaluarsanya enggak ya? Terus untuk cara penyimpanannya gimana, takutnya salah gitu kan ya. Oh ya. Oh, kadaluarsanya ya. Oke, thank you ya. Pertanyaannya. Boleh jawabannya didengerin atau didengerin lewat radio? Dengerin aja lewat radio. Oh, boleh. Kita putusin dulu ya. Thank you. Makasih banyak Devia.
Nah, itu kan dalam saat di botolnya itu sudah ada masa expired ya. Masa expire L-Cure itu di 2 tahun. 2 tahun ya dari tanggal produksi dari tanggal produksi. Nah, sebenarnya pada saat kita mengkonsumsikan L-Cure ini, dia tidak lama kok untuk kita konsumsikan sampai habis gitu ya. Tidak akan mungkin jadi sampai akan kesimpan sampai bertahun-tahun ya. Nggak akan kesimpan karena dia itu kan si L-Cure itu berupa COD ya, liquid ya, jadi cairan obat dalam untuk liquid diminumkannya liquid gitu. Dan itu ekstrak, jadi ekstrak itu dia bisa langsung diserap oleh tubuh kita begitu ya. Itu masa ininya 2 tahun. Terus untuk penyimpanannya jangan terkena sinar matahari langsung atau ruangan yang panas begitu. Gitu ya. Jadi dalam suhu ruangan aja itu sudah bisa. Jadi kalau misalnya dibawa kemana-mana justru lebih gampang dan lebih mudah kita bawa. Jadi nggak usah di kulkas juga, nggak usah. Nggak usah. Tidak suhu biasa aja ya. Suhu biasa aja, nggak perlu di kulkas. Tapi kalau misalnya ada yang mau di kulkas dipersilahkan. Tetapi saran kami itu silakan disimpan di tas atau di saku, suhu ruangan. Jadi dengan mudah kita dalam kondisi apapun juga kita bisa langsung mengkonsumsikan tanpa mencari kemana-mana gitu. Iya. Sudah langsung ada siap di tas. Nah, siap ini Arin kebetulan lagi pegang nih ya. Nah, iya betul. Simple banget, kecil, jadi bisa masuk ke tas, bisa disakuin juga. Bisa disakuin. Asal gitu. jangan sambil papanasan ya. Jangan. Jadi gitu ya. Suhu ruangan saja. Iya. Gitu. Nah, kalau dari beberapa metode cara penggunaannya, yang terbaik itu yang disarankan Nah, sebenarnya kalau untuk begini ya, untuk L-Cure itu dia jamu tetes ini bisa dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya untuk orang dewasa. Usia untuk juga ibu hamil pun dia bisa mengkonsumsikan untuk jamu tetes L-Cure ini. Dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, bayi, sampai ke lansia. Jadi siapapun itu bisa mengkonsumsikan. Boleh begitu ya. Tapi dengan memang takarannya. Nah, takaran yang sesuai itu untuk dewasa, untuk bagi kita yang hanya ingin menjaga daya tahan tubuh, sehari 1 kali saja sudah cukup di 10 tetes. Kayak tadi kata Pak Nedi ya, setelah udah badannya enakan, dia sehari cuma sekali aja. Ya, sehari sekali saja itu sudah cukup. Tetapi kalau misalnya untuk proses pengobatan begitu ya, itu bisa diminumkannya itu sehari 3 kali. 10 sampai 15 tetes begitu. Nah, untuk anak-anak juga bisa dikonsumsikan ya, bukan hanya orang dewasa, untuk anak-anak juga bisa. Untuk pertumbuhan tulangnya bagus. Sangat pertumbuhan tulang, sama terus otak kecerdasan otak begitu. Anaknya. Perkembangannya jauh lebih aktif ya si anak itu begitu. Nah, untuk anak-anak bisa dikonsumsikan itu sehari 1 kali, tapi di 5 tetes saja. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk proses anak saya gimana sih untuk tumbuh anak semakin yang susah makan pun bisa langsung makannya banyak. Jadi selera ya. Yang susah makan atau anak ada kendala pertumbuhan dan lain sebagainya, itu bisa dikonsumsikan sehari 3 kali di 5 sampai 10 tetes untuk anak-anak begitu. Nah, cara yang terbaik kalau untuk bayi, itu 3 tetes ya. 3 tetes aja. Kalau tapi untuk sehari anak, 3 kali. Ya, anak-anak misalnya di atas di bawah 10 tahun itu 5 tetes kali 3. Kalau udah dia 11 tahun, 12 tahun silakan 10 tetes kayak gitu kayak orang dewasa ya. Nah, karena anak-anak tuh biasanya masih pada minum susu ya, ngedot gitu ya. Teteskan boleh aja di susunya. Boleh jangan ya? panas. Iya. Susunya jangan masih panas, agak suam-suam kukunya, anut kuku gitu. Iya. Karena kan kita juga mengandung ada lactobacillus ya. Jadi kalau nanti mati. Jadi itu bakteri baik ya untuk kesehatan, betul. Jadi kita bisa diteteskan di minuman apapun, asal jangan panas atau yang dingin atau es, yang biasa saja. Pokoknya yang ekstrim ya, gitu. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Tapi kalau khusus untuk pengobatan, kita proses pengobatan ya baiknya di bawah lidah. Di bawah lidah yang itu katanya. karena memang terdapat banyak syaraf ya, semua syaraf-syaraf itu ada di bawah lidah. Nah, itu penyerapannya lebih sempurna tanpa melalui proses pencernaan gitu. Seperti itu. Teh. Terima kasih ya. Nah, ini mungkin sebagai penutup ya, karena kita harus menyudahi dulu ya perbincangan kita di kali ini, dan sepertinya mudah-mudahan sih kita bisa, mungkin kan namanya permasalahan kesehatan tuh macem-macem ya, dan good listeners juga mungkin masih
penasaran, pengen nanya ini, nanya itu gitu ya. Boleh sih, boleh kan datang lagi ke sini. Boleh banget. Untuk kita berbincang lagi tentang masalah kesehatan, terutama Kinimu nih yang memang secara sehari-hari nanganin langsung praktisi kesehatan ya. Nah, sebagai penutup bolehlah mau Kinimu atau Bu Lucy menyampaikan untuk good listeners terutama mengenai himbauan gitu ya, biar lebih peduli lagi dengan kesehatan. Itu sebetulnya apa sih yang paling penting harus kita jaga, harus kita perhatikan ya. Boleh gini ya gini, manusia makin kesini tuh makin bersaing di dalam segala bidang ya, akhirnya yang namanya tubuh ya, tubuh kita itu cepat merosot sekali ke kesehatannya. Nah, itu salah satu yang paling baik sebetulnya buat kita, jaga pola pikir, pola makan dan pola hidup. Itu yang wajib. Tapi kalau misalnya kita sibuk bagaimana kan susah ya. Nah, jadi intinya kemana-mana jangan lupa selalu berdoa tetap gembira happy. Tetap gembira dan merasa jangan kita selalu berpikiran negatif. Itu salah satunya. Dan selalu juga jangan lupa tetap yang inti dari semua ini apa? Selalu ingin menjadi lebih baik, selalu ingin menjadi lebih sehat dan bugar. Keinginan untuk sehatnya harus kuat ya. Jadi jangan pesimis ya. Jadi dari pola pikir itu ya. Jadi pola hidupnya mungkin makanan-makanan jangan terlalu back to nature aja. Kembali lagi ke zaman dulu, sayuran dan segala macam gitu ya. Jangan hanya ini mah mending langsung segala cepat saji itu ya, itu boleh tapi jangan terlalu banyak lah. Ya itu. Godaan kalau sudah sakit luar biasa menderitanya. Jadi lahir dan batin, bukan hanya penderita tapi keluarga. Makanya di dalam segala hal jaga kesehatan dengan cara pola pikir, pola makan, pola hidup dan selalu bergembira. Nah, itu happy yang happy ya. Boleh sih nambahin. Itu betul sekali kata Kinimu itu betul ya, karena makin kesini zaman itu semakin luar biasa ya. Otomatis dari pikiran kita juga itu nomor satu sebenarnya. Pikiran itu akan menentukan bagaimana kita itu menerima kondisi kita bisa sehat atau enggak, itu dari pikiran juga begitu, dan pola makan. Karena adanya istilahnya kita berkomunikasi di sini untuk memberikan knowledge atau pengetahuan tentang apa sih L-Cure itu begitu ya. Karena kita melihat begini, kita punya visi misi begini. Karena di dunia ini bukan hanya di Indonesia ya, di dunia ini kesehatan itu sangat-sangat dicari mungkin nomor satu begitu ya, selain makanan pangan begitu ya. Kesehatan itu menjadi satu prioritas yang memang harus digalakkan di seluruh dunia begitu. Nah, kadang-kadang mereka itu semua itu bagaimana caranya berlomba. Karena kesehatan itu semua orang itu pasti akan mengalami yang namanya sakit, walaupun sakit ringan sampai dengan sakit yang parah begitu. Nah, banyak yang tidak bisa memperoleh hal seperti itu. Mencari kesehatan itu sangat mahal sekali. Setelah katanya sehat tuh mahal gitu ya. Mahal sekali gitu. Aduh, saya sakit ini sakit itu dan tidak ada obatnya. Saya harus ke dokter, saya harus ke rumah sakit, saya harus mengeluarkan banyak uang, saya harus operasi dan lain sebagainya. Nah, L-Cure ini hadir saat ini di Indonesia khususnya ya. Itu untuk membantu semua masyarakat Indonesia, terutama good listener yang mendengarkan streaming kita pada pagi hari ini, di mana L-Cure itu bisa menjadi salah satu solusi bagi mereka khususnya yang mencari pengobatan. Bagaimana saya ingin hidup sehat, saya ingin sembuh tetapi dengan biaya yang murah, begitu. Saya tanpa harus ke dokter, saya tanpa harus mengeluarkan biaya banyak, tanpa harus operasi dan lain sebagainya. Nah, kita L-Cure itu menjadi salah satu solusi di mana kita mempunyai beberapa poin penting, begitu ya. Di mana L-Cure ini merupakan 100% herbal alami, ya, jamu tetes, begitu ya. Terus yang kedua, kita juga sudah mendapatkan izin resmi dari BPOM.
dan kita pun juga didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Aman dalam artian kita mendapatkan banyak sekali penghargaan Indonesia, terutama yang menandatangani salah satunya adalah Menteri Kesehatan. Artinya dari pemerintah sendiri mendukung program daripada L-Cure ini bisa menyehatkan atau membantu masyarakat yang saat ini sedang mencari solusi untuk sembuh, untuk sehat begitu. Nah, dan L-Cure ini juga bukan hanya dikonsumsikan oleh orang-orang dewasa atau orang-orang yang sakit. Semua kalangan itu bisa mengkonsumsi herbal ini. Jadi sekali kita minum, otomatis banyak manfaat yang akan diperoleh oleh tubuh kita, sehingga kesembuhan itu bisa akhirnya tersampai dan terwujud seperti itu. Nah, itulah kita sharing saat ini, dan terima kasih juga pada Radio Mix, kepada good listener juga yang meluangkan waktu untuk mendengarkan kita, memberikan arahan atau knowledge mengenai L-Cure seperti membuka wawasan. Terutama, jadi dari L-Cure ini semua orang kami harapkan dari perusahaan ini dapat mengalami kesehatan yang benar-benar totally sehat dengan cara yang alami, mudah dan murah. Seperti itu. Kalau ngomong mudah dan murah, itu gimana sih bisa dapetinnya? Memang sebelumnya juga kita suka informasikan ya. Di sini di Mix Radio juga Anda bisa mendapatkan L-Cure ini. Nah, selain di Mix Radio bisa dapat di mana aja tuh? Nah, L-Cure ini tuh sebenarnya sudah ada di apotek ya, khususnya di daerah Bandung itu sudah ada di apotek atau toko obat ya. Nah, yang ada juga tentunya pasti ada di Mix Radio, dan juga untuk seluruh masyarakat yang di luar kota mungkin ya, itu bisa mendapatkannya di seluruh kantor pos di Jawa Barat. Itu sudah ada. Jadi bisa langsung datang dan memesan. Jadi mudah banget ya. Tadi kata Bulu sih yang mudah dan murah. Nah, kalau murahnya ini ada keistimewaan nggak? Kalau good listeners pengen belinya di Mix Radio, ada dong. Lebih murah nggak? Ada. Jadi L-Cure itu satu botol itu harganya Rp210.000 per satu botol. Isinya 10 mili begitu ya. Nah, khusus untuk di Mix Radio ini sampai dengan akhir Agustus ya. Jadi ada promo kemerdekaan nih di bulan Agustus ini. Itu hanya bisa mendapatkannya hanya di harga Rp159.000 saja. Lumayan per satu botol. Lumayan kan ya? Dari 200 sekian. Dari 210. Jadi seluruh masyarakat yang ingin mengkonsumsi silakan bisa langsung menghubungi radio ataupun ke kantor pos terdekat di wilayah masing-masing. Seperti itu. Nah, kalau yang pengen tanya-tanya dulu, pengen konsultasi, boleh ya disampaikan nomor teleponnya. Boleh Teh. Nah, kebetulan untuk kita bisa informasikan ya, kalau untuk Anda yang ingin berkonsultasi lebih dulu, mau tanya-tanya dulu sebelum memutuskan akan mengkonsumsi jamu tetes L-Cure ini, boleh dicatat nomornya. Anda bisa menanyakannya di WhatsApp di 0821 1561 6372. Itu nomornya. Boleh sekali lagi di 0821 1561 6372. Betul. Jadi silakan bisa konsultasi apapun, mau menanyakan kondisi kesehatan atau penyakit dan lain sebagainya, kita siap untuk komunikasi. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lagi juga kayaknya boleh nih. Boleh dong. Boleh pastinya. Boleh sih mah bager. Pokoknya apa aja boleh ditanya. Oke, good listeners, dan sepertinya kita harus mengakhiri dulu ya bincang santai kita di pagi hari ini. Hatur nuhun pisan kasumpingana Pak Kinimo, Bulu sih, terima kasih. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang lagi dan membuka wawasan lebih jauh lagi untuk good listeners ya. Oke, dan untuk kali ini saya Arin Gasmara dan juga ada Rafa, ada juga Cherry ya yang membantu di sini, dan kita undur pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.